The Aldmeri Dominion, saviors of Mer, victors of the Great War. The Empire exists because we allow it to exist. We intend to prove the superiority of Mer over man, 1 century at a time. Kalau kita mendengar Aldmeri Dominion, pasti yang ada di pikiran kita adalah Thalmor, High Elf, dan rasisme. Memang benar, Aldmeri Dominion yang kita kenal di masa Fourth Era memiliki superiority complex dan percayakan Elven supremacy. Mereka berpikir bahwa para Mer atau Elf memiliki derajat yang lebih tinggi dari manusia, Beast Folk, dan ras lainnya. Pada episode sebelumnya, kita sudah mengenal tentang Aldmer, yang merupakan nenek moyang dari para Mer yang ada di Tamriel. Selanjutnya, kita akan membahas keturunan yang paling dekat dari para Aldmer ini, yaitu High Elf atau Altmer. Tapi, sebelum membahas Altmer, kita bahas dulu kerajaan yang memiliki peran integral dalam sejarah mereka, yaitu Aldmeri Dominion. Bagaimana Aldmeri Dominion ini bisa terbentuk? Apa saja peran mereka di Tamriel? Kita akan bahas di episode kali ini. Pada nama Aldmeri Dominion ada kata Aldmer. Seperti yang kita ketahui, mereka adalah leluhur semua Mer yang ada di Tamriel. Nama Aldmeri ini bisa mengacu pada ras Elf Altmer, karena memang Aldmeri Dominion ini merupakan kerajaan Mer yang didirikan oleh para High Elf atau Altmer pada masa Second Era. Sebab kerajaan ini didominasi oleh Mer, maka diambillah nama Aldmeri. Secara istilah, Aldmeri sendiri berarti Home of the Elves, ditambah kata Dominion yang berarti kekuasaan. Kita bisa artikan Aldmeri Dominion sebagai kekuasaan atas tanah air para Mer. Sesuai namanya, tujuan utama Aldmeri Dominion adalah menguasai Tamriel dan menjadikannya benua yang didominasi oleh kaum Mer. Aldmeri Dominion tercipta setelah terjadi Dragon Break yang disebabkan oleh kaum manusia. Kemungkinan Dragon Break yang dimaksud ini adalah kejadian Middle Dawn, di mana sekte dari Alessian Order bernama Marukati Selective melakukan ritual dengan melibatkan Mnemoli, salah satu dari Magna-Ge. Dengan memanfaatkan kekuatan dari Mnemoli dan tongkat kuat bernama Staff of Towers, Marukati Selective melakukan ritual untuk memisahkan aspek Akatosh dari Auriel. Mereka percaya bahwa Auriel adalah aspek Altmer yang menodai keagungan jiwa Akatosh. Middle Dawn ini berlangsung selama 1008 tahun, dari abad ke-13 sampai abad ke-23 di masa First Era. Selama Middle Dawn ini banyak kejadian yang bersifat untimed. Entah itu suatu hal yang terjadi secara bersamaan dengan hasil berbeda, atau kejadian yang terulang kembali di waktu yang berbeda, serta kejadian-kejadian lain yang berkaitan dengan kekacauan waktu. Setelah mengetahui tentang Dragon Break yang disebabkan oleh manusia, para Altmer merasa bahwa manusia dan The Empire membawa kekacauan dan bencana. Hal ini dapat membahayakan seluruh Nirn. Mereka percaya bahwa para manusia memiliki sifat alami dalam membawa kehancuran, sama seperti dewa mereka, Lorkhan. Oleh karena itu, para Altmer berusaha untuk menguasai Cyrodiil dan mengambil alih White Gold Tower, agar para Mer bisa menguasai Tamriel dan menjaga kedamaian. Meskipun memiliki nama Altmer dan tujuan untuk mengembalikan kejayaan para Mer, ras Mer yang menjadi bagian dari Aldmeri Dominion hanya dua, yaitu Altmer dan Bosmer. Altmer mendirikan Aldmeri Dominion dan mengajak Valenwood untuk bergabung, karena para Bosmer masih sangat dekat dengan para Altmer. Mereka tidak mengajak para Orsimer dan Dunmer untuk bergabung dengan Aldmeri Dominion. Padahal pada masa Second Era, kedua ras tersebut memiliki eksistensi yang cukup besar di Tamriel. Sebenarnya alasannya sederhana. Dunmer dan Orsimer dianggap sebagai ras Mer yang terkutuk oleh para Altmer. Seperti yang kita ketahui, Orsimer ikut dikutuk ketika Trinimac diubah menjadi Malacath, kemudian diusir dari Kepulauan Somerset. Sementara itu, para Dunmer menjadi wujud yang sekarang karena kutukan dari Azura. Selain itu, kedua ras ini sama-sama menyembah Daedric Prince, yang mana hal ini sangat ditolak keras oleh Altmer di Kepulauan Somerset. Selain Valenwood, Aldmeri Dominion juga mengajak Elsewhere untuk bergabung, sehingga terbentuklah Aldmeri Dominion pertama pada tahun 580 di masa Second Era, di tengah-tengah masa Interregnum. Aldmeri Dominion pertama atau The First Aldmeri Dominion adalah sebuah kerajaan atau kekaisaran yang didirikan oleh seorang Ratu Altmer bernama Ratu Airen. Beliau mendirikan Aldmeri Dominion ini tak lama setelah beliau naik menjadi Ratu Kepulauan Somerset, menggantikan ayahnya yang meninggal. Ratu Airen sempat menjelajah mengelilingi Tamriel untuk melihat kondisi di berbagai provinsi dan wilayah. Beliau melihat bahwa Tamriel sangat dipenuhi masalah dan dibutuhkan peran para elf untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Pada tahun 580 di masa Second Era, Provinsi Valenwood sedang mengalami perang sipil dan Provinsi Elsewhere sedang menghadapi epidemi Knahaten Flu yang berasal dari Black Marsh. Saat ini, Ratu Airen belum mendirikan Aldmeri Dominion secara resmi. Kepulauan Somerset membantu provinsi tetangganya ini dalam menghadapi masalah mereka.
Provinsi Valenwood yang pada saat itu dikuasai oleh dinasti Camoran mengalami perang sipil antara pihak Raja Valenwood yang bernama Aeredan Camoran dengan pihak pemberontak bernama Black Sap Rebellion yang dipimpin oleh sepupu dari Raja Aeredan yang bernama Glethior Camoran. Pada perang sipil ini, pihak Raja Aeredan berada di ambang kekalahan karena pihak Black Sap Rebellion mendapatkan bantuan dari wilayah Colovia di Cyrodiil. Saat hampir kalah, Raja Aeredan meminta bantuan kepada Ratu Aerin di Kepulauan Somerset. Dengan bantuan pasukan dari Kepulauan Somerset, pihak Raja Aeredan berhasil mengalahkan Black Sap Rebellion dan Colovia. Provinsi Elsewhere pada saat itu sedang menghadapi epidemi Knehaten Flu yang sudah berlangsung sejak tahun 560 di masa Second Era. Kepulauan Somerset mengirimkan ahli sihir restoration dan ahli alkemi mereka ke Elsewhere untuk membantu pasien Knehaten Flu di sana. Ratu Aerin juga meminta bantuan dari Valenwood untuk pergi bersama kontingen dari Kepulauan Somerset untuk membantu Elsewhere. Berkat bantuan dari Kepulauan Somerset dan Valenwood yang dikirim oleh Ratu Aerin, Knehaten Flu di Elsewhere berhasil ditekan sampai akhirnya wabah tersebut berakhir. Setelah mendapatkan support dan hubungan yang baik dengan Valenwood dan Elsewhere, Ratu Aerin menjalankan rencananya untuk mendirikan Altmerry Dominion pertama. Beliau mengadakan pertemuan dengan pimpinan Valenwood dan Elsewhere dan menyampaikan proposalnya tentang Altmerry Dominion. Mengingat jasa Kepulauan Somerset yang sangat besar bagi Valenwood dan Elsewhere, mereka tidak berpikir panjang untuk menyetujui rencana Ratu Aerin. Dibuatlah perjanjian bernama Eldon Accord yang ditandatangani oleh Ratu Aerin dari Kerajaan Elinor, Raja Aeredan dari dinasti Camoran, dan Lord Gareshri dari Konfederasi Elsewhere. Dengan begitu, Altmerry Dominion secara resmi terbentuk pada tahun 580 di masa Second Era. Di akhir tahun yang sama, Altmerry Dominion berpartisipasi dalam Alliance War atau Three Banners War untuk memperebutkan tahta Ruby Throne. Pada saat itu, ras-ras lain di Tamriel juga membentuk aliansi mereka masing-masing untuk berpartisipasi dalam perang ini. Breton, Redguard, dan Orsimer membentuk aliansi Daggerfall Covenant. North, Dunmer, dan Argonian membentuk aliansi Ebonheart Pact. Tujuan utama Altmerry Dominion dalam perang ini adalah menguasai Tamriel dan melindunginya dari kecerobohan ras-ras yang mereka anggap muda, terutama ras manusia yang mereka anggap terlalu gegabah karena umur mereka yang pendek. Sayangnya, tujuan ini tidak pernah tercapai dan Altmerry Dominion pertama dibubarkan tak lama sebelum masa Interregnum berakhir. Ratusan tahun setelah Altmerry Dominion pertama dibubarkan, lebih tepatnya pada tahun 830 di masa Second Era, Kepulauan Somerset menjajah Valenwood. Penjajahan ini dilakukan ketika dinasti Camoran berusaha bernamai dengan wilayah Colovian Estates di Cyrodiil dengan memberikan beberapa wilayah Valenwood kepada mereka. Mendengar hal ini, para Altmer di Kepulauan Somerset langsung mengambil tindakan dan menyerang Valenwood karena dianggap melanggar sebuah perjanjian kuno antara Kepulauan Somerset dengan Valenwood. Kita tidak tahu pasti perjanjian apa yang dimaksud. Kepulauan Somerset berhasil mengalahkan dinasti Camoran dan menetapkan Thalmor sebagai pemerintah Valenwood. Nanti kita jelaskan lagi tentang siapa Thalmor ini. Setelah Valenwood dikuasai oleh Kepulauan Somerset, mereka langsung mengambil kembali wilayah Valenwood yang diberikan kepada Colovian Estates. Terbentuklah Altmerry Dominion kedua atau Second Altmerry Dominion yang menguasai wilayah Kepulauan Somerset dan Valenwood. Mereka juga menjalin aliansi dengan beberapa kelompok Richmond, Maormer, dan Konfederasi Elsewhere. Altmerry Dominion mulai bangkit kembali dan berusaha mencapai tujuan awal mereka. Saat Altmerry Dominion sedang berkembang pesat, Tiber Septim berhasil naik menjadi Kaisar Cyrodiil dan memulai misinya untuk menyatukan Tamriel. Satu persatu provinsi di Tamriel dikuasai oleh dinasti Septim, sampai tiba saatnya mereka menghadapi Altmerry Dominion. Dengan kekuatan yang besar, dinasti Septim berhasil menguasai Valenwood. Tentara dinasti Septim dengan mudahnya mengalahkan tentara Altmerry Dominion saat di darat. Tetapi, lain cerita ketika mereka bertarung di laut saat berusaha menyerang Kepulauan Somerset. Dengan siar dan kemampuan angkatan laut yang tinggi, Kepulauan Somerset berhasil memukul mundur tentara dinasti Septim dan mencegah mereka masuk ke Kepulauan Somerset. Tiber Septim menyadari akan hal ini dan akan memakan waktu lama jika pertarungan laut terus dilanjutkan. Nah, kebetulan pada saat itu Tiber Septim dihadiahkan Numidium oleh Vivek. Turin Arctos, Battle Mason tangan kanan Tiber Septim, berhasil mengaktifkan Numidium ini. Demi mempersingkat waktu, Tiber Septim langsung melancarkan serangan ke Kepulauan Somerset menggunakan Numidium. Pada tahun 896 di masa Second Era, Kepulauan Somerset berhasil ditaklukkan dan diserap menjadi bagian dari dinasti Septim. Lagi-lagi, Altmerry Dominion gagal mencapai tujuan mereka. Setelah Oblivion Crisis selesai dan masa Third Era berakhir, The Empire menjadi melemah karena dinasti Septim tidak memiliki penerus. Muncullah kesempatan bagi Altmerry Dominion untuk bangkit kembali. Pihak Thalmor pada saat itu menjadi sebuah partai politik setelah Altmerry Dominion kedua runtuh. Saat Oblivion Crisis berakhir, para Thalmor mengambil kredit bahwa mereka lah yang menyelamatkan Kepulauan Somerset dari Mehrunes Dagon. Dengan begitu, reputasi Thalmor melambung pesat di Kepulauan Somerset. Pada tahun 22 di masa Fourth Era, Thalmor menjadi bagian dari pemerintahan utama di Kepulauan Somerset. 7 tahun kemudian, pada tahun 29 di masa Fourth Era, terjadi kudeta di Valenwood yang dipicu dan didukung oleh para Thalmor.
Akibat kudeta ini, The Empire kehilangan kendali mereka di Valenwood. Setelah itu, Valenwood memihak kepada Kepulauan Somerset dan terbentuklah Altmerry Dominion ketiga atau The Third Altmerry Dominion. Selama 70 tahun setelah Altmerry Dominion ketiga terbentuk, komunikasi mereka dengan The Empire terputus, menyebabkan masyarakat Kepulauan Somerset resah dan khawatir akan terjadi perang. Pada tahun 98 di masa Fourth Era terjadi kejadian bernama Void Nights, di mana bulan Maser dan Sekunda tiba-tiba menghilang. Karena para Khajiit sangat bergantung dengan bulan dalam siklus hidup mereka, terjadi kekacauan di Elsewhere. Kejadian ini berlangsung sampai tahun 100 di masa Fourth Era, di mana bulan Maser dan Sekunda kembali muncul. Para Thalmor lagi-lagi mengambil kredit bahwa merekalah yang berjasa dalam mengembalikan Maser dan Sekunda. Kita tidak tahu apakah klaim ini benar atau tidak. Karena hal itu, para Khajiit di Elsewhere berterima kasih kepada Thalmor dan menganggap mereka sebagai penyelamat. Tak lama kemudian, Elsewhere kembali menjadi bagian dari Altmerry Dominion. Di bawah pengaruh pemerintahan Thalmor, Elsewhere dipecah menjadi dua kerajaan besar, yaitu Anekina dan Palatine. Seiring berjalannya waktu, Altmerry Dominion semakin berkembang, sementara The Empire semakin melemah. Pada tahun 171 di masa Fourth Era, Thalmor menginvasi Hammerfell, setelah Kaisar Titus Smith II menolak ultimatum dari para Thalmor. Awalnya, Thalmor hanya berniat menginvasi Hammerfell dan perbatasan dengan Cyrodiil. Tetapi, setelah melihat bahwa The Empire sedang melemah, Thalmor memutuskan untuk menyerang Cyrodiil juga. Terjadilah perang besar atau Great War antara The Empire dengan Altmerry Dominion. Saat perang ini berlangsung, Altmerry Dominion memiliki wilayah kekuasaan di Kepulauan Somerset, Valenwood, dan Elsewhere. Sementara The Empire memiliki kekuasaan di Cyrodiil, Hammerfell, Skyrim, Morrowind, dan Blackmarsh. Tetapi, kekuasaan mereka di Blackmarsh dan Morrowind sudah melemah. Pada tahun 174 di masa Fourth Era, Altmerry Dominion berhasil mengambil alih Imperial City. Tetapi Kaisar Titus Smith II berhasil kabur ke Skyrim, di mana ia merencanakan serangan balasan untuk merebut kembali Imperial City. Pada tahun 175 di masa Fourth Era, The Empire melancarkan serangan balasan ke Imperial City. Terjadilah pertempuran bernama Battle of Red Ring. The Empire membawa pasukan dari Hammerfell dan Skyrim untuk menyerang Imperial City. Tentara dari Hammerfell dipimpin oleh General Decianus, sementara tentara dari Skyrim dipimpin oleh General Jonah. Mereka melancarkan serangan ini di sepanjang jalan Red Ring Road yang mengelilingi Imperial City. Penyerangan ini dilakukan selama 2 hari. Sementara itu, Kaisar Titus Smith II berencana membawa tentara ketiga untuk melancarkan serangan penuh ke Imperial City. Tetapi, sesaat sebelum berangkat, ia diserang oleh sekelompok assassin dan tidak bisa memimpin penyerbuan ke Imperial City. Akhirnya, Kaisar Titus Smith II meminta tolong kepada Forgotten Hero, karakter utama di game The Elder Scrolls Legends, untuk menyamar sebagai sang kaisar dan memimpin penyerbuan ke Imperial City. Sementara pasukan General Decianus dan General Jonah menahan pasukan Altmerry Dominion di luar Imperial City, pasukan yang dipimpin oleh Forgotten Hero berhasil masuk ke dalam Imperial City dan menghabisi para Thalmor yang ada di sana. Mereka pun berhasil mengalahkan Lord Narifin, seorang petinggi Thalmor yang pada saat itu memegang kendali Altmerry Dominion di Imperial City. Battle of Red Ring ini berlangsung selama 5 hari dan dimenangkan oleh The Empire. Altmerry Dominion kehilangan kekuasaan mereka atas Cyrodiil. Setelah kekalahan mereka di Battle of Red Ring, Altmerry Dominion masih memiliki kekuasaan di Hammerfell. Sementara itu, pihak The Empire sudah kewalahan setelah mengambil alih Imperial City. Kaisar Titus Smith II memilih untuk berdamai dengan Altmerry Dominion dan membentuk perjanjian bernama White Gold Concordat. Great War berakhir dengan dikeluarkannya perjanjian itu. Dari perjanjian itu, penyembahan Talos dilarang di wilayah The Empire dan sebagian wilayah Hammerfell Selatan diberikan kepada Altmerry Dominion. Kenapa penyembahan Talos dilarang oleh Altmerry Dominion? Kita sudah membahas hal ini di episode tentang Talos. Hammerfell sangat menolak keras White Gold Concordat ini dan melepaskan diri dari The Empire. Terjadilah peperangan antara Hammerfell dan Altmerry Dominion untuk memperebutkan Hammerfell Selatan. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya dikeluarkan perjanjian Second Treaty of Strathmakai yang memaksa Altmerry Dominion untuk menarik tentara mereka keluar dari Hammerfell. Perang ini berakhir seri. Sampai pada tahun 201 di masa Fourth Era, Altmerry Dominion dan The Empire berdamai, tetapi tidak tenang. Pada tahun itu terjadi perang sipil di Skyrim, yang penyebab utamanya adalah White Gold Concordat. Perang terjadi antara pihak The Empire dengan pihak pemberontak North bernama Stormcloak Rebellion. Apapun hasil dari perang sipil ini, konflik kedua antara Altmerry Dominion dan The Empire pasti akan terjadi. Thalmor adalah badan pemerintahan Altmer yang menjadi bagian dari Altmerry Dominion. Dengan atau tanpa Altmerry Dominion, Thalmor tetap bisa berdiri sendiri sebagai partai politik ataupun badan pemerintahan. Awal mula Thalmor dibentuk pada masa Second Era adalah untuk menjaga kebudayaan dan peninggalan leluhur Altmer. Ketika Ratu Aerin membentuk Altmerry Dominion pertama, tugas dan wewenang Thalmor diperluas menjadi bagian dari tentara dan birokrasi Altmerry Dominion. Dewan Inti Thalmor menjadi penasihat untuk Ratu Aerin.
Beberapa organisasi kecil juga diangkat menjadi bagian dari badan pemerintahan di bawah naungan Thalmor, seperti organisasi Fist of Thalmor dan Divine Prosecution, dan menjadi ekstensi dari Thalmor dalam menjalankan tugasnya. Thalmor berperan dalam bangkitnya Altmeri Dominion kedua, setelah mereka berhasil menguasai Valenwood dan menyerapnya menjadi bagian dari Altmeri Dominion. Mereka ini memang ahli dalam politik dan strategi perang. Mereka mengaku bahwa mereka mengambil alih Valenwood agar bisa menaikkan derajat saudara Bosmer mereka. Padahal tujuan utama mereka adalah mengambil alih wilayah Valenwood untuk mengatasi para bajak laut yang mengancam kepulauan Somerset. Kebetulan para bajak laut ini bersembunyi di wilayah Valenwood dan berbatasan dengan Hammerfell. Ketika Tiber Septim berhasil menguasai Tamriel, Thalmor dibubarkan bersama dengan Altmeri Dominion kedua. Pada tahun 400-an di masa Third Era, Thalmor bangkit kembali sebagai partai politik yang sangat radikal dan xenofobia. Mereka memegang kepercayaan bahwa Mer adalah ras yang paling superior di Tamriel. Setelah Oblivion Crisis, The Empire melemah, dan Thalmor mulai menjalankan rencana mereka untuk membangkitkan kembali Altmeri Dominion. Pada tahun 6 di masa Fourth Era, Thalmor memicu para Argonian untuk menyerang Morrowind dan The Empire, sehingga terjadilah Accession War. Setelah Accession War selesai, Thalmor tidak berhasil menguasai Black Marsh ataupun mengajak mereka beraliansi, karena pada saat itu pemerintah Black Marsh didominasi oleh partai Ancellal yang sama rasisnya dengan Thalmor. Pada tahun 22 di masa Fourth Era, Thalmor mengambil alih pemerintahan Altmer di Kepulauan Somerset dan mengubah namanya menjadi Alinor. Setelah itu, Thalmor mengambil alih Valenwood dan membentuk Altmeri Dominion ketiga. Pada tahun 42 di masa Fourth Era terjadi sebuah peristiwa bernama The Night of Greenfire di kota Sentinel di provinsi Hammerfell. Pada kejadian ini, Thalmor menyerang para pengungsi Altmer di Sentinel yang diusir dari Alinor. Menurut saksi, terjadi ledakan sihir di tempat pengungsian dan terlihat bahwa para penyihir Thalmor menyerang para pengungsi menggunakan sihir, sehingga terjadi pertarungan antara mereka. Semua pengungsi di tempat tersebut ditemukan meninggal. Dengan kepemimpinan Thalmor, Altmeri Dominion berhasil menguasai Imperial City saat terjadi Great War dengan The Empire. Walaupun pada akhirnya Imperial City diambil kembali oleh The Empire. Tetapi Altmeri Dominion bisa dikatakan menang dalam perang tersebut, karena pada akhirnya mereka berdamai dan membuat perjanjian White Gold Concordat yang sangat merugikan The Empire. Pasca Great War, Thalmor membangun kedutaan besar mereka di Skyrim untuk mengawasi kepatuhan Skyrim terhadap White Gold Concordat. Apalagi pada saat itu sedang terjadi perang sipil di Skyrim antara The Empire dengan Stormcloak Rebellion. Banyak laporan di Skyrim bahwa personel Thalmor yang disebut sebagai Thalmor Justiciar banyak melakukan agresi kepada masyarakat North karena dituduh menyembah Talos dan melanggar White Gold Concordat. Para petinggi Altmeri Dominion dan The Empire percaya bahwa Thalmor sedang bersiap-siap untuk Great War kedua antara Altmeri Dominion dengan The Empire. Ada beberapa tokoh penting Altmeri Dominion yang berperan dalam sejarah mereka di Tamriel. Pertama, ada Queen Ayrenn. Queen Ayrenn adalah ratu yang menguasai Kepulauan Somerset pada tahun 580 di masa Second Era. Beliau adalah pendiri Altmeri Dominion pertama. Ayrenn Arana Altmeri merupakan putri dari seorang raja Altmer bernama Hydaelyn yang tinggal di kota Alinor di Kepulauan Somerset. Ketika Ayrenn lahir, seluruh Kepulauan Somerset merayakan kelahirannya selama 55 hari. Sejak kecil, Ayrenn adalah seseorang yang lincah dan cerdik dan sering menghilang untuk pergi menjelajah selama beberapa hari. Pada tahun 573 di masa Second Era, Ayrenn menghilang entah kemana. Padahal ia hendak diangkat menjadi ratu untuk menggantikan ayahnya. Akhirnya kekuasaan diberikan kepada adiknya yang bernama Naemon. Ketika ayah mereka meninggal pada tahun 580 di masa Second Era, Ayrenn tiba-tiba pulang ke Alinor. Ayrenn kemudian mengklaim haknya sebagai ratu dan menggantikan adiknya. Karena kedatangannya yang tiba-tiba ini, Ayrenn diberikan julukan The Unforeseen Queen. Ketika Ratu Ayrenn sedang ada urusan di luar Kepulauan Somerset, sepupunya yang bernama Alwyn Arwe menggantikan perannya untuk sementara sebagai proxy queen. Ketika Ratu Ayrenn membuka perbatasan Kepulauan Somerset untuk melakukan perdagangan dengan provinsi lain, banyak bangsawan Altmer di Kepulauan Somerset yang menentangnya. Meskipun begitu, Ratu Ayrenn dikenal oleh masyarakat Somerset sebagai salah satu ratu terhebat yang pernah berkuasa. Selanjutnya ada Main Akusri. Main Akusri adalah seorang Main atau pemimpin Elsewhere pada masa Second Era, ketika Altmeri Dominion pertama dibentuk. Ia memiliki hubungan yang baik dengan Ratu Ayrenn, terutama setelah Kepulauan Somerset membantu Elsewhere dalam menghadapi wabah Knahaten Flu. Dialah yang memutuskan bahwa Elsewhere akan bergabung dengan Altmeri Dominion yang dibentuk oleh Ratu Ayrenn. Kemudian ada Lord Gareshri. Lord Gareshri menjabat sebagai speaker untuk Main Akusri dan merupakan teman dekatnya. Tugasnya adalah menjadi penasehat dan juru bicara Main. Ketika Elden Accord dibuat untuk membentuk Altmeri Dominion pertama, Lord Gareshri adalah orang yang menjadi perwakilan Elsewhere dan menandatangani Elden Accord. Kemudian ada Eiradan Camoran. Eiradan Camoran adalah seorang raja dari dinasti Camoran yang berkuasa di pertengahan masa Second Era.
Saat ia menjadi Raja Valenwood, ada masyarakat yang mengkritiknya karena dianggap melanggar Green Pact para Bosmer. Green Pact ini adalah aturan spiritual yang tidak boleh dilanggar oleh Bosmer. Beberapa masyarakat protes dan meminta Aira dan Camoran untuk diadili atas pelanggaran ini. Melihat hal ini, sepupu dari Aira dan Camoran yang bernama Gelthior Camoran memulai sebuah pemberontakan bernama Black Sap Rebellion untuk menggulingkan kekuasaan Aira dan Camoran. Black Sap Rebellion dibantu oleh Colovia, sementara Aira dan Camoran meminta bantuan kepada Ratu Aerin di Kepulauan Somerset. Black Sap Rebellion gagal dalam menggulingkan kekuasaan Aira dan Camoran. Beberapa saat setelah Aira dan Camoran mempertahankan tahtanya, ia menandatangani Elden Accord untuk mewakili Valenwood dan secara resmi bergabung dengan Altmeri Dominion pertama. Kemudian ada Lord Narifin. Narifin adalah seorang jenderal Thalmor yang menjabat pada tahun 100-an di masa Fourth Era. Ia berpartisipasi dalam Great War antara Altmeri Dominion dengan The Empire. Ia adalah seorang penyembah Boethiah dan memimpin sebuah sekte penyembah Boethiah. Dalam Great War, ia adalah jenderal yang memimpin penyerbuan ke Imperial City dan berhasil mengambil alih kota tersebut. Ia dibantu oleh daerah yang diberikan oleh Boethiah. Narifin berhasil dikalahkan dalam pertarungan Battle of Red Ring. Ia berhadapan dengan The Forgotten Hero yang pada saat itu menggantikan Kaisar Titus Smith II untuk memimpin penyerangan ke Imperial City. Setelah Narifin dikalahkan, ia digantung di White Gold Tower. Menurut cerita, ia bertahan selama 33 hari sampai akhirnya meninggal dan tubuhnya hilang. Menurut kesaksian masyarakat, tubuhnya dibawa oleh sebuah daedra bersayap. Kemudian ada Elenwen. Elenwen adalah duta besar Thalmor pertama di Skyrim. Pada tahun 201 di masa Fourth Era, saat terjadi perang sipil di Skyrim, ia mengawasi penerapan larangan penyembahan Talos di Skyrim sesuai dengan White Gold Concordat. Ia menetap di kedutaan besar Thalmor dan sesekali mengadakan pesta di sana dengan mengundang orang-orang dengan pengaruh besar di Skyrim. Pesta ini bertujuan untuk mempengaruhi mereka secara perlahan, melihat siapa yang bisa dikendalikan untuk kepentingan Thalmor ketika tiba saatnya Thalmor berhadapan lagi dengan Skyrim di peperangan. Dan selanjutnya ada Ancano. Ancano adalah seorang Thalmor Justiciar yang ditugaskan di Skyrim pada tahun 201 di masa Fourth Era. Ia ditempatkan di College of Winterhold, sebuah institusi sihir tertua di Skyrim. Tugasnya di sana adalah memastikan aktivitas para penyihir di sana tidak ada yang melanggar White Gold Concordat. Suatu ketika, seorang Master Wizard bernama Tolfdir dan mahasiswanya menemukan artefak Eye of Magnus di bawah reruntuhan kota Sarsal. Saat artefak tersebut dibawa ke College of Winterhold, Ancano berencana untuk mengambil kekuatan dari artefak itu. Ia hampir berhasil, tetapi ia dihentikan oleh mahasiswa yang menemukan Eye of Magnus tadi. Pada pertarungan antara Ancano dan mahasiswa tersebut, Ancano terbunuh. Altmeri Dominion yang awalnya merupakan sebuah mimpi dari seorang Altmer idealis, sekarang terkenal sebagai salah satu organisasi paling rasis di Tamriel. Semua tak lain dan tak bukan adalah ulah para Thalmor. Elven supremasi di tangan Queen Aerin tidak seburuk Elven supremasi yang dibawa oleh para Thalmor. Seperti yang kita lihat di masa Fourth Era, mulai terjadi pelarangan Talos sampai persekusi para manusia. Thalmor ini semakin menjadi-jadi. Mereka mencoreng nama baik Altmeri Dominion dan malah membawa kerusakan di Tamriel, jauh berbeda dari visi Queen Aerin. Bagaimana menurut kalian? Apakah Altmeri Dominion ini sudah buruk sejak awal atau memang ini semua ulah dari Thalmor? Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita sekarang sudah familiar dengan sifat, keorganisasian, dan budaya dari para Altmer. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas lebih detail lagi tentang serba-serbi Altmer atau High Elf. Untuk itu, kita cukupkan dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.